Ini Gandari, Mas. Tahu dari mana? Kan ciri-cirinya sama tuh. Oh iya ya. Os. Eh, Apa-apaan nih gitu maksudnya? Mau ngapain kamu? Hah? eh, Lagi bertarung ini. eh. Bener nih, Mas. Jangan ganggu. Kira-kira menang yang mana nih, Mas? Dibunuh sini. Beneran dia bunuh Mas satu. Os. Rajanya kesini lagi. Mohon maaf Tuan Raja, ada sedikit kendala. Mas Fajar, hati-hati ya. Oh iya, benar. Oh iya bener Mas Abdul. Rangku namanya. Iya. Os hati-hati. Dia mau ngapain, Mas? Astagfirullah. Apa dia minta kakeknya? Eh. Ini energinya siapa, Mas? Gak asing kok Mas. Gak asing. Sebesar ini, apa ini energinya Raja yo? Bisa jadi, Mas. Gede banget ini loh. Tapi bukan kok. Terus Sudah. siapa? Energinya siapa yo? Aduh, mendekat lagi nih. Bukan Eyang kita, Bu. Bukan. Golongan mereka ini. Hati-hati lo ya. Siap. Mas, ini bukunya si buta yang jaga kakek itu ya? Oh iya, benar. Oh iya bener Mas Abdul. Rangku namanya. Iya. Os hati-hati. Dia mau ngapain, Mas? Astagfirullah. Apa dia minta kakeknya? Iya, Mas Tony. Kalian masih mengingatku? Tentu saja masih, Tuan. Tuan Rangku kan? Baguslah kalau begitu. Ya. Tuan kenapa datang menemui kami? Kenapa datang menemui kalian? Terakhir saya bertemu dengan kalian. Kalian berkata kepadaku, kalian ingin mencoba membunuh kakek Sumitra. Bukankah itu yang dia inginkan? Tentu, saya senang mendengarnya. Karena saya mendampingi kakek Sumitra dari saya kecil sampai besar. Dan satu-satu impian dari kakek Sumitra yang belum terwujud adalah menemui ajalnya. Beliau sangat kesulitan untuk itu. Dan kalian datang membawa janji manis untuk menemukan cara agar kakek Sumitra bisa cepat mati. Apakah kalian sudah melakukan langkah itu? Hah? Ya, Saya lihat kalian justru datang tidak bersama kakek Sumitra. untuk sekarang. Tenang saja, Eyang Sumitra sudah ada di kami. Dan kami sudah menyimpan beliau di tempat yang aman. Ini agak janggal. Kenapa? Kalian katakan kalian akan segera membunuh, tapi kalian justru menyimpannya. Tunggu dulu, Tuan. Kita membawa kakek Sumitra. Untuk saat ini kita baru menanyai tentang bagaimana cara membunuh beliau dan juga cara membunuh Raja Ganda. Membunuh Raja Ganda. Iya, benar. Oh, itu tujuan aslimu. Oh, iya. Itu. Karena dia juga sudah membuat huru-hara kepada manusia, Tuan. Kami ini Kalian manusia. cerdik juga. Kalian memberi umpan yang begitu manis kepada seekor ikan nila. Kemudian sembari kalian mencoba mencarikan bawal. Luar biasa. Sekarang katakan kepadaku, apa yang kau ketahui tentang Raja Ganda? Raja Ganda. Dia memiliki 8 putri. Tentang kelemahannya. Oh, tentang kelemahannya. Tapi tunggu dulu, Tuan. Tuan ada di pihak siapa? Dari dandanan Tuan ini, Tuan terlihat seorang bangsawan. Di pihak siapa? Iya. Seharusnya kau tahu di detik pertama saya bertemu dengan kalian. Ya, dandanan yang saya kenakan ini memang bangsawan. Tapi bukan berarti saya ada di pihak mereka.
Maksud Tuhan? Tuhan di pihak? Kau pikir melihat seorang kakek tua yang sedang dalam kesulitan, bukannya dibantu malah dikurung, itu adalah hal yang sangat indah dilihat. Tentu tidak. Dan saya harus menyaksikan itu setiap hari. Ya. Kira-kira jika 1-2 tahun saja, apakah kalian sanggup melihatnya? Tentu tidak. Saya tidak. Saya ratusan tahun melihat itu, bahkan hampir ribuan tahun. Kalau begitu Tuhan berada di pihak kakek Sumitra. Saya berada di pihak siapapun yang ingin menghentikan Raja Ganda. Alhamdulillah. Tenang saja, Yang. Kita sudah tahu kelemahan. Saya tidak peduli dengan itu. Yang saya pedulikan, apakah kalian benar-benar akan membantu kakek Sumitra untuk menemui ajalnya? Tentu saja. Kita sudah mendapatkan bocoran tentang itu. Bagaimana kelemahan kakek Sumitra dan juga kelemahan Raja Ganda. Begini. Saya akan membantu kalian. Membantu kami. Benar. Alhamdulillah. Sekarang katakan apa yang kalian butuhkan untuk melawan Raja Ganda. Selagi saya bisa berikan, maka akan saya berikan. Apa yang kami Sebutkan apa rencana kalian agar saya paham. Ya. Saya membutuhkan putri pertama dari Raja Ganda. Gandari maksudmu? Ya benar. Oh, kalian mengincar Gandari rupanya. Semuanya ada tujuannya, Yang. Benar. Karena dari Gandari nanti, itu kita akan menemukan kelemahan dari Raja Ganda. Maksudnya? Jadi kita sudah mendapatkan kelemahan dari Raja Ganda. Kelemahannya adalah cucu laki-laki dari anak pertama. Anaknya Gandari. Benar. Asal kau tahu, Gandari itu belum punya anak. Belum punya anak. Hati-hati jika berbicara tentang Gandari di hadapan saya. Kenapa, Tuhan? Saya tidak suka. Oh, saya minta maaf. Dia belum punya anak. Jadi tidak ada laki-laki ataupun perempuan. Lagian untuk apa anak itu? Tapi itu yang kami butuhkan, Yang. Yang laki itu kan. Bagaimana ceritanya anak bisa menjadi sebuah senjata? Iya. Itu yang harus dilakukan, Tuhan. Karena Raja Ganda ini sudah menelan mustika. Yang mustika itu kelemahannya adalah cucu dari anak laki cucu laki-laki dari anak pertama. Benarkah? Benar, Tuhan. Menjadi masuk akal. Kau dapatkan hal itu tentang Raja Ganda itu dari siapa? Tentang kelemahannya? Dari Eyang Sumitra. Kakek Sumitra. Baiklah kalau seperti itu. Tapi tolong, jangan sentuh Gandari sedikit pun. Tenang saja. Saya akan segera datangkan dia ke tempat ini untuk bertemu dengan kalian. Tuhan bisa membawa dia. Alhamdulillah. Tenang saja. Saya itu akan adalah hal menjaga yang amanah. gampang. Gampang. Saya ini dipercaya oleh Raja. Saya adalah tangan kanannya. Oh. Tangan kanan. Waduh. Jadi hati-hatilah dengan saya. Baik, Tuan Ranggu. Tapi saya minta, mungkin saya butuh waktu. Sebelum saya datang, kalian jangan pergi dari tempat ini. Kita harus menunggu di sini. Jojo, lihat semua. Manusia, dengarkan saya bicara. Apakah yang kalian katakan barusan? Semuanya adalah kejujuran. Benar, Tuhan.
Apakah ada rencana lain yang kalian simpan berkaitan dengan Putri Gandari? Tidak, Tuan. Bangunlah. Aduh. Bangun. Sini, Mas Tony. Tunggu sampai saya datang. Baik. Baik, Tuan Ranggu. Jebule tangan kanannya. Mas, Mas. Ini gimana, Mas? Saya udah benar belum? Mas, Aduh, kok malah saya jadi ragu ya. saya juga nyesel kok ngomong kayak gitu. Tangan kanannya loh. Jangan-jangan dari awal kita bertemu dengan dia seolah-olah di pihak kita hanya untuk mengorek-ngorek informasi dari kita ya. Nah, itu. Dia rela melepaskan kakek Sumitra kepada kita karena tahu kakek Sumitra tidak mungkin bisa diapa-apakan. Iya, yuk. Nggak bisa mati, yuk. Kakek Sumitra itu kan ibaratnya bisa jadi umpan kan. Aduh. Kita disuruh jangan pergi. Jangan-jangan kita dicuci otaknya, Mas. Diberi kakek itu supaya kita tuh percaya sama dia loh. Iya, kayak umpan, makanya saya bilang. Begini. Pertanyaannya, kita harus tetap di sini nunggu dia datang apa enggak? Takutnya dia datang bawa pasukan, Mas Abdul. Serba salah, Mas. Tapi kalau kita pergi, jangan-jangan dia benar-benar pihak kita Pihak dan kita. Bawa Putri Gandari. iya, malah nggak ketemu. Tuh, ini gimana, sedulur? Suara apa lagi itu? Mas, coba rasain energinya, Mas. Golongan mereka ini. Ini Mas Abdul. Malam Jumat ini kan? Oh, iya, bener-bener. Kayaknya memang udah mulai ada apa namanya? Budaya yang apa namanya saling membunuh itu udah tradisi yang tradisi kayak gitu ya. Coba kita datangin dulu. Sambil kita cari informasi tentang Mas Rangku itu. Ini mau ditungguin nggak di sini? Ya kan kita masih di sana sini. Suaranya di situ, Mas Abdul. Itu sebentar ya. Aduh, saya nggak tahu ini benar apa salah, Lur. Bos Lur juga belum datang karena jagain si Putri Rati. Astagfirullahaladzim. Kita pelan-pelan aja pokoknya. Mas. Kanan. Awas. Jangan, Mas. Lagi bertarung ini. Bener nih, Mas. Jangan ganggu. Kira-kira menang yang mana nih, Mas? Dibunuh sini. Beneran lebur, Mas, satu. Awas. Bentar, pegangin. Ternyata ada makhluk. Hebat, barusan saya lihat. Kalian adalah sasaran untuk melampiaskan kemarahanku. Kalian tidak takut padaku? Saya takut, saya lihat sampean tadi menang. Seharusnya kalian takut. Karena kalian telah melihat apa yang sudah saya lakukan. Saya membunuh golonganku sendiri. Sedangkan kalian hanya manusia yang lemah. Iya, saya takut. Lihat wujudnya aja sudah takut, apalagi sampai lihat sampean membunuh saudara sampean sendiri. Kalian takut. Takut. Tapi kalian tidak boleh pergi. Kenapa? Kalian adalah sasaran empuk untuk diriku.
Bersiaplah. Saya cuma mau tanya, tahan. Kalian bisa menahanku? Saya hanya mengeluarkan secuil kekuatanku. Itu baru secuil. Iya. Oh, Itu baru setengah. itu baru setengah. Ini apalagi kalau dikeluarkan semua ini. Tapi kalian hebat. Bisa menahannya. Woi! Aduh. Memang benar. Ternyata harus mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Tapi itu bukan masalah. Sekarang diriku sudah tahu di mana titik kelemahan. Iya, jenengan udah cukup. Bersiaplah. Ini ngapain yang? Saya cuma mau tanya loh. Ngomong baik-baik nggak bisa malah kungfu kayak gitu loh. Ternyata aku bukan manusia biasa. Bukan sembarang manusia. Siapa? Ajiku sila pasila si pagerwatu karang kurung caca sila muncul dengar sama. Kenapa kau mengurung? Saya hanya ingin bertanya, kamu budek apa bagaimana? Dari tadi saya bilang, saya cuma mau tanya, malah sampean adu ilmu kayak gitu. Kau tidak bisa berkutik sekarang. Jadi, kalau kau ingin selamat, jawab semua pertanyaanku dengan jujur. Paham? Apa yang ingin kau tanyakan? Kau mengenal makhluk yang bernama Rangku atau tidak? Di kerajaan ini. Tentu saja. Kau kenal? Saya hanya tahu. Saya ingin memastikan Rangku yang saya maksud dan Rangku yang kau maksud itu sama. Ciri-cirinya Rangku seperti apa yang kau kenal? Yang terlihat. Dia buta. Dia buta. Apakah dia bangsawan? Ya. Ya. Dia hanya beruntung saja. Maksudnya beruntung? Dia beruntung. Karena kekuatannya. Kecerdasan. Pintaran. Dan cara licik. Maksudnya? Dia awalnya adalah rakyat jelata. Dia rakyat jelata Ya. pada awalnya. Ya. Bisanya kau tahu dia rakyat jelata? Ia memang seperti itu. Di tempat kami ada golongan rakyat jelata yang dia memiliki ciri-ciri buta. Oh, jadi mata buta itu juga sudah melambangkan bahwa dia itu bukan bangsawan. Ya. Ada nih satu golongan dari rakyat jelata yang matanya itu buta. Benar. Buta itu datang karena penyakit atau bagaimana? Buta itu sudah dari dulu yang diturunkan dari nenek moyang mereka yang sudah buta. Berarti kebutaan itu datang dari lahir dan selalu diturunkan. Ya. Ada nggak rakyat jelata yang buta terus lahirnya itu tidak buta? Tidak. Semuanya buta. Ya. Baik. Dia rakyat jelata, terus bagaimana ceritanya dia bisa jadi apa namanya? Berpakaian seperti bangsawan itu? Ya. Karena kecerdasan, pintaran, dan juga kekuatan.
yang melampaui kami, yang makhluk tidak buta. Ya, Akhirnya dia dilirik oleh raja dilirik oleh raja. dan diangkat menjadi bangsawan, bahkan dia sekarang menjadi tangan kanan dari raja. Benar, berarti dia tangan kanan. Hmm, Tugas dia apa? tugas dia. Tentu saja tugas dia adalah menangani semua apa yang menjadi masalah untuk raja. Dia menjadi tangan kanan yang menyelesaikan semua masalahnya raja. Tentu saja. Dan juga satu, dia adalah menjadi salah satu penjaga dari anak pertama sang raja. Gandari, Kenapa kau bisa tahu? sudah kamu dengarkan saya bicara saja dan terus lanjutkan ceritamu. Rangku adalah salah satu penjaga dari Gandari. Hmm, Apakah ada hubungan tertentu antara Rangku dan Gandari? hmm, tentu saja. Andai saja Rangku tidak buta, pasti dia yang akan menjadi suami dari Gandari. Tapi sayangnya dia buta. Tapi raja suka dengan Rangku. Tentu saja. Hanya satu masalahnya, Hmm, dia buta. dia buta. Hanya, Dan jika dia menikah dengan Gandari, kemungkinan besar anaknya akan menjadi buta juga. oh iya, seperti yang kau katakan di awal, kalau kebutaan itu sangat menurun. Iya. Aduh. Tapi banyak masalah di kerajaan yang beres sama dia. Iya. Misalnya ada, Mau sebesar apapun masalah itu, dia akan bisa menyelesaikan. apakah dia sangat patuh dengan raja? Tentu saja. Dia adalah bangsawan yang setia. Dia tangan kanan. Kalau dia tidak setia, tidak mungkin menjadi tangan kanan. Sangat patuh dengan raja. Kau pun bisa menjadi lawan. Baiklah, terima kasih ya atas informasinya. Tapi jika saya melepaskan dirimu pergi, tentu itu sangat membahayakan. Apa maksudmu? Kau sudah mendapatkan semuanya. Bagaimana ini? Cepat buka benteng ini. Begini, Hmm. mungkin tidak kalau Rangku itu bakal berkhianat dengan Tuan Raja. Pikiran macam apa? Dia seharusnya bangga karena sudah dilihat dan menjadi tangan kanan raja. Kalau dia berkhianat, tidak mungkin. Bodoh ya kalau dia berkhianat. Soalnya Dia sudah mendapatkan tempat yang begitu nyaman. apakah dia begitu kuat? Sebaiknya kau jangan berurusan dengan dia. Aduh, Mas. Saya gimana dong ini? Berarti emang Mana saya udah bocorin lagi. pinter banget ya main halus pada dia ya. Dia datang seolah-olah dari awal itu kayak pahlawan banget loh. Malah kita disuruh lawan. Kita tinggal memprediksi kira-kira langkah selanjutnya dia apa. Kita mundur dulu aja. Kita tidak bersama Bos Goro. Kita juga masih menunggu kabarnya Rantih lahiran apa belum kan? Lah itu Mas. Matiin dulu Mas Tony. Nyalain aja Mas, nyalain.
Udah mas, udah. Ini gimana mas? Ini energinya Rangku, Boh. Iya, ini energinya Rangku. Terus kita mau lanjut apa kabur? Gini aja Mas Abdul, kabur pun kita pasti tetap kekejar. Kita lihat dia benar-benar bawa Gandari apa tidak. Kalau dia benar-benar bawa Gandari, ada kemungkinan dia memang benar-benar berkhianat Mas Abdul. Arahnya dari sana tuh. Tuh. Iya, Hati-hati loh ya. dekat-dekat. Tuh. Oh iya, bawa perempuan mas. Ini Gandari mas. Tahu dari mana? Kan ciri-cirinya sama tuh. Oh iya ya. Os. Eh, Apa-apaan ya gitu maksudnya? Mau ngapain kamu? Hah? eh. Masuk rupanya. Tuan Rangku, Kenapa kalian berpindah tempat? kami berbeda tempat. Ya saya minta maaf karena tidak sesuai dengan janji. Tapi Dengan seperti ini saya mulai meragukan kalian. meragukan. Justru harusnya yang ragu itu kami, Tuan. Ragu atas dasar apa? Kami sudah tahu latar belakang dari Tuan. Latar belakang. Ya, Kenapa kalian tertarik dengan latar belakang saya? saya minta maaf karena kami belum terlalu percaya dengan Tuan. Mohon maaf. Sekarang setelah kalian tahu, terus apa yang terjadi dengan pikiran kalian? Ya, saya ingin bertanya kepada Tuan. Tuan sebenarnya di pihak yang mana? Saya di pihak siapapun yang ingin mengalahkan Raja Ganda. Itu sudah sangat jelas. Tinggal saya bertanya kepada kalian, apakah kalian ingin mengalahkan Raja Ganda atau tidak? Tentu saja. Berarti saya di pihakmu. Itu kan sangat sederhana. Ya, tapi kami sudah bertanya kepada makhluk kerajaan soal latar belakang Tuan. Yang kau terima itu apa? Tuan itu kan diangkat menjadi bangsawan oleh raja. Bukankah itu suatu penghargaan yang sangat luar biasa? Harusnya Tuan kan berada di pihak raja. Cerdas juga kalian. Berarti benar. Tuan berada di pihak raja. Kau tahu, tidak semua penghargaan itu baik. Tidak semua kepercayaan atau wewenang yang diturunkan kepada kita itu adalah hal yang baik. Maksudnya? Kau tahu bahwa saya adalah rakyat jelata. Tahu? Soal Kau itu tahu alasan kenapa saya diangkat? ya karena kekuatan dan juga kecerdasan, kecerdikan. Bukan, Lalu karena saya hanya dimanfaatkan. dimanfaatkan oleh raja maksudnya. Saya diberikan perhiasan. Saya diberikan tempat duduk yang nyaman. Tapi saya tidak pernah mendapatkan sebuah kehormatan yang sejati. Saya hanya diberi tepuk tangan ketika saya berhasil. Dan saya yakin ketika saya gagal, saya akan kembali ke tempat saya. Tapi Tuhan sudah banyak, kata makhluk yang kita tanyai tadi, Tuhan sudah banyak mengalahkan musuh-musuh dari raja. Sebelum saya mengetahui alasan kenapa saya harus melakukan itu. Kau Baiklah. tahu, saya dengan Gandari ini sudah saling mencintai sejak lama. Raja Ganda juga tahu. Tapi hanya karena saya buta, saya tidak pernah diizinkan untuk menjalin perasaan dengannya. Maksudnya memaksa untuk tidak menjalin dengannya. Saya hanya dianggap sebagai pelindungnya, bukan bagian dari hatinya. Gandari juga merasakan hal sama.
Raja Ganda hanya menginginkan apa yang dia ingin, tanpa peduli perasaan anak-anaknya. Itu menjadi alasan yang cukup jelas kenapa saya di pihak kalian. Saya banyak mengorbankan tenaga, kekuatan, pikiran, dan waktu saya untuk Raja Ganda. Tapi saya hanya mendapatkan gelar yang sering dieluh-eluhkan oleh banyak rakyat jelata. Yang ketika gelar itu saya duduki, ternyata itu tidak lebih dari kerbau yang menjadi alat untuk membajak sawah. Jadi Tuan merasa kecewa dengan raja? Sekarang, daripada kau mencurigai diriku, lebih baik katakan rencana apa yang ingin kau lakukan terhadap Raja Ganda kepada Gandari. Tenang saja, Gandari di pihak kita. Bukan Gandari. begitu. Tapi ingat, jangan ada rencana lain selain itu terhadap Gandari. Tentu saja, Yang. Sampaikan sekarang. Baik. Putri Gandari. Kami menginginkan anak laki-laki dari Putri Gandari. Untuk mengalahkan Raja Ganda. Mengalahkan ayah saya. Benar. Kami tidak ingin Tuan Putri Gandari ini melakukan zina. Kami ingin anak itu adalah anak yang dihasilkan karena hubungan yang halal. Maksudnya pernikahan. Benar. Kalau anak yang lahir ternyata perempuan. Ya kan kita tidak tahu nantinya akan melahirkan anak perempuan atau laki-laki. Kalau itu perempuan, ya berarti sudah tidak ada jalan lagi. Pertanyaannya, jika kau ingin Gandari itu melahirkan anak laki-laki dengan hubungan yang sah, lantas dengan siapa? Saya untuk saat ini tidak tahu. Tapi, aduh gimana ya? Yang terpenting dengan hubungan yang halal. Maksudnya tidak dengan diriku. Kalau Tuan mau, Tuan kenapa menyerangku? punten. Saya sudah tahu niat aslimu. Niat asli bagaimana Tuan? Kau hanya ingin memperdaya kami. Kau hanya ingin memperalat Putri Gandari. Jadi Tuan benar-benar menjebak kami. Tuan di pihak raja. Carilah tempat yang aman. Lepaskan ini. Manusia ini berbahaya. Astagfirullahaladzim. Daripada kalian bertele-tele, jangan sampai tangan raja kotor. Jadi benar. Apa yang makhluk yang kami temui tadi itu benar. Jadi benar Tuhan ini memang licik. Cerdik. Tidurlah. Katakan sejujurnya apa yang ingin kau lakukan terhadap Gandari. Apa yang kau inginkan? Anak laki-laki darinya. Anak laki-laki darinya. Bangun. Ternyata saya salah percaya pada Tuhan. Kami sudah salah. Adalah seperti itu. Mudah percaya dengan siapapun. Peperangan itu tidak semudah kalian memainkan bidak catur. Bidak catur tidak memiliki perasaan. Tapi peperangan, kau berhadapan dengan makhluk yang masih memiliki perasaan.
dan juga insting. Ampun, Tuhan, ampun. Saya menyerah, saya akan. Jika kalian masih menginjakkan kaki di kerajaan kami, maka saya tidak segan-segan untuk memotong kepalamu, dan saya akan berikan hadiah kepala itu kepada raja kami. Baik Tuhan, kami akan pergi dari tempat ini menjauhi kerajaan. Tolong ampuni kami, Tuhan. Tolong ampuni kami. Tapi berpikir untuk mengampunimu itu adalah sebuah kesalahan. Karena sejatinya dirimu memiliki sifat keras kepala. Kami akan menjauhi kerajaan. Putri Gandari, sudah tahu kan seperti apa sifat mereka? Ya, Mas. Tuan Raja, selamat datang. Tuan Raja. Maksudnya? Kami di sini baik-baik saja. Tuan Raja. Ini pelakunya. Aduh, Rajanya kesini lagi. Mohon maaf Tuan Raja, ada sedikit kendala. Mas Fajar, hati-hati ya. Masuk kok, Mas Fajar. Ternyata benar dulu. Tamat riwayat kalian. Ada masalah apa ini? Tuan Raja, ada beberapa manusia yang rupa-rupanya mereka berusaha untuk menghancurkan kita. Saya sudah paham dia. Tuan Raja sudah mengenal sebelumnya. Sudah. Apa yang harus saya lakukan Tuan Raja? Tinggal habisi aja dia. Astagfirullahaladzim. Saya bunuh. Iya. Titah Tuan Raja adalah kehormatan untuk saya. Akan segera saya lakukan. Tidak Raja, kami akan pergi dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Tuan Putri Gandari aman bersama saya. Hati-hati. Ya, Gandari. Izinkan saya menyelesaikannya. Baik. Tunggu Tuan. Tuan Ranggu. Kami sudah berjanji untuk meninggal. Astagfirullahaladzim. Siapa dulu yang ingin bertemu dengan kakek moyang kalian? Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini kelakuan mereka. Ketika mereka Astagfirullahaladzim. merasa hebat. Tolong turunkan benda itu, Tuan. Mau dengan batang kayu atau dengan kekuatanku langsung. Saya minta maaf. Sama-sama menyiksa. Tolong ampuni kami, Tuan. Tuan Ranggu. Saya akan pergi dan tidak akan mengganggu kerajaan lagi. Kenapa? Terima kasih sudah mau mengampuni kami. Sinilah. Enggak. Tuan. Maksudnya apa ini?
Mohon maaf atas barusan. Hah? Mohon maaf. Benar, Enggak, saya masih belum mengerti. kau tidak menyadari pada saat kita sedang berbicara, Tuan Raja mendekat ke arah kita. Saya tidak tahu. Kalau saya tidak langsung mengajar dirimu, tentunya Raja akan curiga kalau kita sedang ada obrolan yang dirahasiakan. Maksudnya semua ini karena ada raja, jadi Tuan mengajar kami. Tentu ini hanyalah pura-pura saja. Astagfirullahaladzim. Yang saya takut beneran loh yang Tuan maksudnya. Tidak, kami masih kekeh dengan prinsip kami sendiri. Jadi alasannya karena raja datang dan melihat kita sedang berbincang. Tentu harus ada sesuatu hal yang membuat Raja yakin bahwa kita sedang berseberangan. Iya, saya paham. Aduh, saya hampir mati. Kau tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ya ini tentu saja sakit Tuan. Kalau ini pura-pura kenapa enggak pelan-pelan aja Tuan? Mungkin untuk mengelabui makhluk lain bisa dengan cara yang lebih halus. Tapi Tuan Raja ini tahu sifatku. Diriku ketika berperang adalah sosok yang kejam. Jadi ketika saya menahan diri, tentu Raja akan curiga. Ya. Jadi saya harus benar-benar bertingkah, berpola seperti saya yang sebenarnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Tidak apa-apa ya. Begini. Gandari sudah tahu rencananya. Sudah tahu rencananya. Gandari sudah paham. Kami sejalan dengan kalian. Kalian hanya perlu menunggu waktu untuk kami merencanakan sesuatu. Berarti Tuan Rangku sudah memberitahu kelemahan ayahandanya. Itu sudah sangat jelas. Alhamdulillah. Jadi, saya akan segera mencari penghulu agar kami segera menikah. Jadi Tuan mau menikah dengan ini? Putri Gandari? Doakan saja kami segera memiliki anak. Alhamdulillah. Percayakan Gandari kepada saya. Tentu saja Jika Tuan. anak lahir, saya akan beritahukan itu tentang kelahiran anak saya kepada kalian. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Semoga Saya mendengar Sehat. tentang kelahiran anak dari adik Gandari yang ternyata masih hidup, bukan? iya. Saya berharap kalian juga memastikan dia baik-baik saja. Tentu. Alhamdulillah. Jika kalian ingin bertemu denganku, datanglah ke hutan yang kemarin kita pertama kali bertemu, Kali Rahmat. Tempat kakek diikat ya? Di sekitaran hutan itu saja. Baik Tuan. Hutan itu sudah dipercayakan kepadaku. Jadi tidak akan ada makhluk lain selain diriku. Oh, dimengerti. Salam. Ayo Gandari. Terima kasih Tuan Rangku. Astagfirullahaladzim. Aduh, lemes banget. Berhasil, Mas. Alhamdulillah. Mas dulu. Aduh. Mas. Lemes banget Mas, yakin sumpah. Oke, Lur. Malam hari cukup sekian. Kita udah berhasil membujuk Gandari. Kita lanjutkan lagi besok. Jangan lupa untuk beri hype, like, dan juga komennya. Kita urus Mas Abdul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo keluar cepat yuk.